Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah hadir pada kesempatan hari ini. Di sini kita akan membahas tentang kisi-kisi PHB Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2021-2022 yang insya Allah akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Sebelum kita memulai dan Bapak akan menyampaikan kisi-kisi PHB Bahasa Indonesianya, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita akan langsung masuk kepada bagian kisi-kisi. Ini memang nanti akan dikirimkan untuk soft filenya di Google Classroom sama seperti biasa untuk kalian memahami dan belajar khususnya dalam pekan penilaian harian bersama semester ganjil tahun 2021-2022. Di sini materi yang akan kalian hadapi dalam pekan PHB, yakni ada dua materinya yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu surat lamaran kerja, berikut pun juga dengan CV, dan dilanjut dengan teks cerita sejarah. Nah, oleh karena itu, mari kita akan masuk ke dalam KD, kompetensi dasar materi level kognitif, dan juga memang di sini ada 3 jenis ya yang perlu Bapak sampaikan pula, bahwa ada bentuk soalnya ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah pilihan ganda biasa ya, pilihan ganda biasa A sampai E. Lalu juga ada pilihan ganda kompleks di mana jawabannya lebih dari satu. Kalau pilihan ganda biasa kan hanya satu jawabannya dan biasanya multiple choice. Nah ini dalam pilihan ganda kompleks kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban benar karena memang jawaban benarnya lebih dari satu. Dan untuk yang ketiga adalah isian singkat. Untuk isian singkat itu tidak perlu panjang, biasanya Bapak menyertakan sebuah definisi atau sebuah contoh soal atau bahkan sebuah kalimat, kalian menentukan kalimat tersebut, contoh soal itu atau teks yang disajikan masuk ke dalam apa misalnya materinya, apakah memang surat lamaran kerja kah, contohnya gitu ya, atau misalkan teks cerita sejarahnya seperti apa atau unsur kebahasaannya bagaimana. Jadi seperti itu, ada 3 bentuk soalnya. Yang pertama pilihan ganda kompleks, yang kedua dan yang ketiga adalah isian singkat. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam kisi-kisi yang pertama. Ini, oh iya satu lagi Bapak lupa, soalnya itu terdiri atas 20 pilihan ganda biasa, ada 5 pilihan ganda kompleks, dan juga 5 isian singkat. Jadi totalnya itu ada 35 soal secara keseluruhan. Itu tambahan ya. Baik, yang pertama berkaitan dengan identifikasi. Nah, di sini nanti akan disajikan sebuah teks biasanya dan kalian akan mengidentifikasi tentang isi dan sistematika dari surat lamaran kerja. Dan di sini materinya dan level kognitifnya adalah C1, berarti kalian hanya mengidentifikasi bagaimana kalian menyebutkan beberapa sistematika penulisan surat lamaran kerja. Bentuknya adalah pilihan ganda. Lalu yang kedua, masih identifikasi, hanya saja di dalam indikator soalnya biasanya kalau yang pertama tadi identifikasinya menyebutkan beberapa sistematika, sedangkan untuk yang identifikasi kedua di dalam materi surat lamaran kerja kalian mengidentifikasi unsur kebahasaannya. Kalau yang pertama sistematika penulisan, dan untuk yang kedua ini identifikasinya berkaitan dengan unsur kebahasaan di dalam surat lamaran kerja. Lalu yang ketiga masih sama, KD-nya tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran kerja. Level kognitifnya masih C1, di mana indikator soalnya adalah bahwa kalian nanti mampu menjelaskan tentang isi surat
lamaran kerja. Dan ini bentuk soalnya tetap masih pilihan ganda. Oke, dilanjut lagi berkaitan dengan identifikasi unsur kebahasaan. Nah, ini udah berbeda KD-nya berkaitan dengan mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Kalau yang sebelumnya ada nih ya, bagian yang nomor 2 KD-nya. Sama dengan nomor 4, kita lihat level kognitifnya C3, berarti mampu menganalisis. Nah, ini bagian yang harus dianalisis, unsur kebahasaan di dalam surat lamaran kerja. Bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda. Nah, yang berikutnya adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan juga kebahasaan. Materinya surat lamaran kerja, level kognitifnya C1, di mana di sini kalian mampu menjelaskan sistematika penulisan surat lamaran kerja sama, tetapi bentuk soalnya yang berbeda, yaitu pilihan ganda kompleks. Oke. Lalu yang berikutnya, ini adalah tentang mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Level kognitifnya itu adalah C3, mampu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Oke, dilanjut lagi untuk ke nomor 7, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan juga kebahasaan. Level kognitifnya sudah C4, di mana menjelaskan sistematika penulisan surat lamaran kerja. Kalau yang tadi hanya menganalisis, mengidentifikasi, dan juga satu lagi itu menjelaskan. Nah, sedangkan di dalam level kognitif C4 itu adalah bentuk soalnya yang singkat, yaitu menjelaskan sistematika penulisan surat lamaran kerja. Oke, berikutnya kita masih dalam materi surat lamaran kerja berkaitan dengan unsur kebahasaan, di mana level kognitifnya di sini adalah C4, ya. Level kognitifnya C4. Kalian mampu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran kerja, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Masih materi surat lamaran pekerjaan dengan kompetensi dasarnya adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan juga kebahasaan. Level kognitifnya itu adalah C3, yaitu menjelaskan sistematika penulisan surat lamaran kerja dengan bentuk soalnya adalah isian singkat. Oke, lalu yang berikutnya berkaitan dengan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Level kognitifnya C4 ini ya, ini C4. Lalu untuk indikatornya adalah mampu menjelaskan sistematika penulisan surat lamaran kerja dengan bentuk soal pilihan ganda. Nah, ini adalah materi tentang surat lamaran kerja. Kita lanjut ke cerita sejarah atau teks cerita novel sejarah, di mana di sini kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Mau ini levelnya langsung C4, yaitu memahami struktur dan kaidah teks cerita sejarah yang disajikan, tapi bentuk soalnya tetap pilihan ganda. Lalu yang berikutnya adalah nomor 12, mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam teks eksplanasi. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kalian baca dan pahami dalam buku paket elektronik yang sudah dikirimkan di Google Classroom, bahwa memang ada kesamaan teks cerita sejarah dengan sebuah teks eksplanasi. Apa yang menjadi sebuah persamaan yaitu bentuk narasinya. Yang dibentuk dalam teks eksplanasi adalah sebuah cerita kan, berarti kan memang ada sebuah narasi yang memang menjelaskan tentang sebuah teks tersebut. Nah, di sini level kognitifnya itu adalah C4, di mana indikator soalnya yaitu mampu menilai teks cerita sejarah yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di sini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks dengan level kognitifnya C4. Yang berikutnya adalah menganalisis kebahasaan cerita dan novel sejarah, di mana di sini materinya cerita sejarah, level kognitifnya langsung C4, ya, di mana kalian mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks editorial. Oh, ini nanti mungkin ada beberapa, selain teks eksplanasi, juga ada teks editorial yang disajikan, walaupun nanti ada pembahasan materi secara khusus berkaitan dengan teks editorial, dan di sini adalah bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Dan yang berikutnya adalah tentang menyusun penulisan teks sejarah, di mana di sini level kognitifnya C4,
Lalu di mana kalian mampu menilai teks cerita sejarah yang sesuai dengan nilai kehidupan sehari-hari dengan bentuk soalnya adalah isian singkat. Lalu yang berikutnya itu adalah tentang mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Dengan level kognitifnya itu adalah C2, yaitu kalian mampu memahami struktur dan kaidah teks cerita sejarah yang disajikan dengan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Lalu yang selanjutnya itu adalah mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam teks eksplanasi, di mana di sini kalian level kognitifnya itu adalah C1 dengan indikator soalnya adalah mampu menilai teks cerita sejarah yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari dengan bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Dan yang selanjutnya, yang ke-17, kita sampai 20, Bapak membuat sebuah kisi-kisinya, walaupun nanti secara teknis itu ada 35 soal, yang tadi sudah Bapak sebutkan bahwa terdapat sebuah 25 ya, maaf, bukan berarti 35, 20 pilihan ganda, 25 pilihan ganda. Lalu yang berikutnya, kalau yang 20 itu adalah yang eksak. Kalau yang non eksak karena bahasa Indonesia masuknya yang non eksak, jadi pilihan ganda biasa 25. Lalu untuk pilihan ganda kompleks 5, 30, dan yang 5-nya itu adalah isian singkat. Yang 17 ini berkaitan dengan menganalisis kebahasan cerita dan novel sejarah dengan materi cerita sejarah, dan level kognitif C1, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasan teks editorial. Tadi juga udah nih berkaitan dengan editorial juga, dan juga berkaitan dengan menganalisis kebahasan cerita dan novel sejarah masih sama, tapi hanya level kognitif yang berbeda, bahwa kalian mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dengan ini bentuk soalnya isian singkat. Lalu yang ke-19 yaitu mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam teks eksplanasi, di mana level kognitifnya adalah C3, yang kalian nantinya mampu menilai teks cerita sejarah yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari dengan pilihan ganda kompleks sebagai bentuk soalnya. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kebahasan cerita dan novel sejarah dengan level kognitifnya adalah C3. Nantinya kalian mampu mengidentifikasi sebuah struktur dan kebahasan teks editorial dengan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Nah, inilah kisi-kisi yang bisa nanti kalian pahami dan kalian pelajari, baik itu di modul ya maupun yang ada di buku paket elektronik yang berkaitan dengan kisi-kisi yang sudah ada ini untuk menghadapi pekan PHB yang insya Allah akan segera dilakukan. Untuk jadwalnya Bapak belum tahu pasti, mungkin akan menunggu informasi dari pihak madrasah berkaitan dengan bahasa Indonesia kapan akan dilaksanakan. Yang pasti ini adalah kisi-kisi yang bisa kalian jadikan acuan dalam proses belajar supaya nantinya kalian memiliki sebuah nilai yang baik dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan kisi-kisi pada pertemuan kita hari ini. Dan juga untuk bentuk soalnya itu ada 3. Yang pertama adalah pilihan ganda biasa, yang kedua pilihan ganda kompleks, dan yang ketiga adalah isian singkat. Khusus untuk bahasa Indonesia, Bapak menggunakan Google Form dalam membuat sebuah media dalam PHB atau penilaian harian bersamanya. Dan jumlah soal yang terakhir, jumlah soalnya itu terdiri atas 25 pilihan ganda biasa, 5 pilihan ganda kompleks, dan juga 5 isian singkat. Itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi PHB atau penilaian harian bersama semester ganjil di tahun pelajaran 2021-2022 khusus dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan nanti di via chat, dan jangan lupa Bapak menginformasikan dan juga informasikan kepada teman-teman kalian. Mungkin nanti Bapak minta bantuan asisten pelajaran untuk menginformasikan kepada teman-teman kalian yang masih belum tuntas dalam mengirim tugas-tugas yang sebelumnya, baik dari yang surat lamaran kerja sampai di teks cerita sejarah. Atau kalau misalkan memang sudah lengkap semua, berarti ya Bapak akan memberikan informasinya juga. Tapi kalau misalkan memang terdapat
teman-teman kalian yang belum tuntas, nanti Bapak akan sampaikan nama-nama yang belum mengirimkan tugasnya, apa saja tugas yang belum diselesaikan di classroom. Baik Bapak, rasa cukup ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk melakukan presensi di e-learning madrasah sebagai bukti kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Baik, Bapak cukupkan. Terima kasih atas perjumpaannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.